Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Baik. Sebelum kita mulai materi di semester pertama ini, terlebih dahulu sama-sama mari kita berdoa. Silakan kedua kelas disiapkan dan kita nanti membaca suratul Fatihah bersama-sama. Siap duduk, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa, dimulai. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa. Nah, usahakan setiap memulai aktivitas kita terlebih dahulu berdoa. Karena doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang muslim. Kita sebagai orang muslim yang taat dan belajar menerapkan ajaran Islam sedikit demi sedikit, terutama itu dalam hal memulai pelajaran dengan membaca doa. Minimalnya dalam berdoa itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar materi pertemuan pertama pada semester ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengabsen kalian. Azmi Febrian, Hadir, Pak. Farid Putra Caniago, Hadir, Pak. Fikri Maulana Iqbal, Hadir, Pak. Muhammad Irbiansyah, Hadir, Pak. Muhammad Gaus, Hadir, Pak. Muhammad Rizki Saputra, Hadir, Pak. Nadir Adwi, Hadir, Pak. Nur Rizki Nur Soba, Hadir, Pak. Falahudin, Hadir, Pak. Tasya, Hadir, Pak. Jahratus Sida, Hadir, Pak. Julfa. Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti kalian hari ini lengkap ya. Ada 38 siswa kelas 8G. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan pertama kita akan membahas bersama-sama tentang materi yang pertama itu adalah yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti harapannya kalian setelah mempelajari materi ini, yang pertama kalian paham dan dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kalian dapat menunjukkan dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Selain itu kalian dapat menyebutkan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul Allah. sekaligus menyebutkan rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Kemudian menyebutkan kitab suci agama Islam dengan benar. Selanjutnya menjelaskan perbedaan antara kitab dengan suhuf. Mungkin di antara kalian
tentang kitab dan cukup dengan benar. Dan yang terakhir nanti kalian dapat mengetahui hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu adalah tujuan kita mempelajari materi pada hari ini. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, maka terlebih dahulu silakan kalian buat kelompok diskusi antara 4 sampai 5 orang. Tidak boleh laki-laki semua ataupun perempuan semua, jadi harus dicampur. Kalau kelompoknya jumlahnya 5, laki-lakinya 3, perempuannya 2. Atau kalau jumlah kelompok 4, laki-lakinya 2, perempuannya 2. Nah, kalian di sini jumlahnya ada 38 orang. Berarti bisa dibagi menjadi 8 kelompok. Silakan kalian buat kelompoknya. Ingat, jangan ribut, jangan berisik. Langsung dirubah posisi tempat duduknya. Mejanya jangan digeser, bangkunya jangan digeser, tapi diangkat. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 1 menit. Sudah semua? Baik. Kalau sudah dibagi kelompok 1 mana kelompok 1? Oh ya, kelompok 1. Kelompok 2, 3, nah ini 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bagus. Baik, Bapak akan memberikan lembar tugas kelompok yang nanti kalian akan diskusikan. Silakan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Dia maju depan. Ya. Kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 8. Baik, sudah semua? Jangan dulu didiskusikan. Sebelum kalian mendiskusikan materi iman tentang kitab-kitab, iman kepada kitab-kitab kepada Allah, terlebih dahulu kita saksikan bersama video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tunggu sebentar. Perhatian, jangan berisik. Marilah kita renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar. Bahkan lama-kelamaan kita bisa
tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu, siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu, yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Dia memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk mengenai tata cara mendekatkan diri kepadanya, sehingga kelak di akhirat dapat bertemu dengannya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihi-Nya. Allah menghendaki hidup kita ini saling membantu, saling membahagiakan, serta menanam berbagai amal kebaikan selama hidup di dunia. Sebaliknya, Allah tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Petunjuk Allah yang tertuang dalam kitab-kitabnya yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai akhirat, yang berisi cara membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Sungguh rugi manusia yang tidak pernah membaca, memahami, serta memegang teguh isi kitab suci itu. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah ini dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Seandainya kita tidak memiliki pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan orang-orang yang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah melalui kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, kita juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah sudah pasti akan membuat kita berada dalam kegelapan. Ibarat orang yang berjalan, kitab
Al-Awsat. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya secara berurutan. Sahabat renungan kolbun, mari untuk kita fokus. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai, ini adalah salah satu yang menjadikan pokok ajaran kitab Taurat. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam." Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran surat Maryam ayat 30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Secara umum, kitab Injil berisi tentang seperti ini. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi Isa mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab
kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran seperti itu. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya kepadanya manusia menyembah. Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal, hati nurani, dan nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana tujuan diciptakannya. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupan. Allah memberikan pedoman yang berisi hal-hal baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk atau tercela. Pedoman dan aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia, justru sebaliknya dimaksudkan agar kebahagiaan manusia di dunia ini menjadi sempurna. Kesempurnaan kebahagiaan yang dimaksud adalah manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Allah telah menjamin kemurnian Al-Quran ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Al-Hijr ayat 9. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kamu lihat sehari-hari. Al-Quran terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu akan menjadikan hidupnya terarah dan selamat sampai tujuan hidup yang sebenarnya, yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dan bertekad untuk menjaga serta mengamalkan isinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barusan tadi kita telah bersama-sama menyaksikan tayangan video tentang iman kepada kitab-kitab. Dari mulai pengertiannya tadi, kemudian kitab-kitab apa saja yang Allah turunkan, kemudian para nabi apa saja, kemudian kitab itu ditulis dari bahasa apa, kemudian hikmahnya juga ada di sana. Nah, nanti tugas kalian
pada lembar diskusi yang tadi Bapak sudah berikan. Dalam perjalanan diskusi nanti apabila ada permasalahan-permasalahan yang kalian tidak bisa menjawabnya dalam diskusi, boleh nanti tanyakan langsung ke Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sulit untuk menjawabnya. Ya, silakan kalian mulai diskusi. Ya, ada apa kelompok 3? Ada yang tidak atau belum dipahami? Ya Pak, kelompok kami bingung. Apa sih perbedaannya suhuf sama kitab? Baik, nah kalian dengar semua? Kelompok 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi permasalahan yang belum bisa didiskusikan atau belum bisa menjawab pada beberapa pertanyaan tentang apa sih itu pengertian kitab dengan kemudian perbedaan antara suhuf dengan kitab. Baik, kelompok 3 semua teman-teman kamu yang ada di kelompok 1, 2 sampai 8 mendengarkan semua. Nanti kalau ada dari kelompok 8 yang bisa menjawab, boleh nanti dijawab ketika sesi kita memberikan kesimpulan atau di akhir materi. Atau kalau di sini pun tidak ada yang belum memahami tentang perbedaan suhuf dengan kitab, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kelompok yang lain masih ada? Tidak Pak. Oke, masih proses. Silakan lanjutkan diskusinya. Ya, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama hasil diskusi yang telah dipaparkan satu demi satu dari mulai kelompok 1, 2, 3, kemudian tadi terakhir 8, dan Bapak nilai diskusi kalian itu cukup bagus dan sudah Bapak anggap kalian menguasai materi tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk menambahkan atau sedikit kita simpulkan bersama tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus mengimani kitab-kitab Allah yang Allah turunkan sebelum Al-Quran? Nah, itu semua sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahu azim. Nah, ini yang mendasari kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, bahwa kita harus meyakini bahwa sebelum Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Tadi yang pertama yaitu kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua kitab Zabur, betul. Kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga sebelum Al-Quran itu yaitu kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, setelah beberapa ratus kemudian baru turunlah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal berapa Al-Quran diturunkan? Ya betul, pada tanggal atau malam 17 Ramadan yang sering kita peringati ketika bulan Ramadan malam ke-17 disebut dengan peringatan
dan nuzulul Quran. Di mana Al-Quran pertama kali diturunkan? Ya, kelompok 5. Betul. Ketika Nabi berkhulwat di Gua Hira, yaitu wahyu yang pertama turun adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa yang tahu bunyinya? Ya, kelompok 7. Ya, betul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selanjutnya, bahwa dari keempat kitab yang Allah turunkan itu ada persamaan dari mulai kitab Taurat yang pertama kali itu sampai dengan kitab Al-Quran. Apa persamaannya? Ya, persamaannya adalah sama-sama perintahnya itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang tadi, yang pertanyaan kelompok 3, apa sih perbedaan yang mendasar antara suhuf dengan kitab? Baik, tadi sudah ada yang berusaha memberikan jawaban. Betul jawabannya. Kemudian tadi kelompok 4 juga berusaha tadi untuk memberikan jawaban bahwa yang mendasar perbedaan antara kitab dengan suhuf itu, perhatikan bahwa kitab itu isinya lebih lengkap. Dari mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, isinya lebih lengkap. Dari mulai perintah untuk mengesahkan Allah, kemudian hukum-hukum syariat, baik itu beribadah maupun bermuamalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab itu mencakup hukum-hukum yang lebih luas pada kehidupan masyarakat. Bedanya antara kitab Al-Quran dengan kitab sebelum Al-Quran, bedanya ini. Kalau kitab sebelum Al-Quran itu fungsinya atau misi dakwahnya hanya sebatas kepada satu kaum saja. Misal tadi kitab Taurat sebatas untuk kaum Bani Israil. Kemudian kitab Zabur juga sama sebatas untuk kaum Bani Israil yang beragama Yahudi. Kemudian kitab Injil khusus kepada kaum yang beragama Nasrani, umatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, sementara Al-Quran itu lebih universal untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi. Bahkan bukan saja hanya untuk umat manusia, tetapi Al-Quran itu diturunkan dan harus didakwahkan, disampaikan kepada kaum manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sekarang suhuf. Kalau suhuf adalah wahyu Allah yang sifatnya berupa lembaran-lembaran yang tidak dikitabkan, tidak dibentuk dalam satu kitab, berupa lembaran-lembaran, isinya lebih sedikit. Jadi sifatnya melengkapi apa yang tidak ada di dalam kitab. Seperti suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu Allah berikan suhuf 10 suhuf. Nabi Musa alaihissalam selain Allah berikan kitab Taurat, juga Allah berikan suhuf sebanyak 10 suhuf. Nah, fungsi suhuf ini terhadap kitab Taurat adalah fungsi suhuf menjelaskan hal-hal yang tidak dijelaskan di dalam Taurat atau merinci. Suhuf itu merinci dari isi kitab. Nah, ketika Al-Quran turun sudah tidak ada lagi suhuf.
Karena Al-Quran itu bahasanya sudah universal, mencakup kehidupan saat itu, saat Al-Quran diturunkan sampai dengan saat ini. Baik itu tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maupun terhadap ilmu pengetahuan. Karena sumber ilmu pengetahuan adalah Al-Quran. Ada yang masih belum paham? Sudah paham semua? Ada yang masih belum paham? Ada? Sudah semua? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari mempelajari kitab-kitab iman kepada Allah ini, bahwa ada beberapa hikmah yang dapat kita petik. Apa? Nah, tadi betul yang disampaikan oleh kelompok 8. Ada tuh beberapa hikmah, ada 5 hikmah tadi disebutkan. Dari kelompok 5 juga menyebutkan ada hikmah-hikmah kenapa kita harus meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan yang jumlahnya 4 dan diturunkan kepada 4 orang nabi. Ulangi, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi apa? Musa. Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi apa? Zabur. Nabi apa? Ayo, Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi apa? Isa. Nabi Isa alaihissalam, betul. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tugas kita nih, kalian sebagai seorang pelajar, cara mengimani kitab Allah, bahwa sekarang kita harus mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah mukjizatnya terbesar Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu bedanya. Kalau mukjizat Nabi Muhammad masih bisa kita lihat, masih bisa kita sentuh, masih bisa kita baca, nah itu kehebatan luar biasa mukjizat Nabi Muhammad. Berbeda dengan mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya. Kita sudah tidak lagi bisa melihat tongkat. Nabi Daud alaihissalam dengan kehebatan sanggup melunakkan besi, kita sudah tidak bisa lagi menyaksikan. Kemudian kehebatan Nabi Isa alaihissalam sanggup menghidupkan orang yang telah mati, kita sudah tidak bisa lagi menyaksikan. Tetapi mukjizat terbesar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kita bisa saksikan, kita lihat, kita baca. Tugas kita sebagai seorang pelajar adalah yang pertama dalam kehidupan sehari-hari kita adalah jangan lepas, jangan lupa dari membaca Al-Quran. Yang kedua, selain dibaca juga pahami maknanya, itu yang terpenting. Bagaimana cara memahami maknanya? Yaitu dengan menggali kitab-kitab tafsir Al-Quran yang oleh ulama-ulama kalam. Kalau di kita boleh baca misalnya kisah tafsir Al-Ajhal kalangan Hamka, kemudian kitab tafsirnya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Nah, itu adalah sebagai wawasan kita memaknai Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi dipahami isinya, itu yang terpenting. Dan yang terpenting yang terakhir adalah mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita tentang kitab-kitab, mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan Bapak, mudah-mudahan kalian dapat mengambil pelajaran pada materi ini dengan
sebagai orang yang beriman kepada kitab suci Al-Quran adalah mengamalkan, berusaha mengamalkan sekuat tenaga apa-apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Baik, kita tutup saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa